Teks cerpen atau teks cerita pendek merupakan karya sastra yang sangat populer di dunia. Banyak yang menggemari cerpen karena terbilang cukup simpel dan tidak terlalu berbelit-belit saat membacanya. Berikut adalah ulasan selengkapnya mengenai teks cerpen. Tunggu dulu. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan di channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video setiap kali saya upload video baru. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Menurut KBBI, pengertian cerpen adalah cerita yang berisi tentang suatu kisah dan tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga biasanya disebut sebagai cerita sekali duduk, karena hanya butuh sekali duduk saja untuk menyelesaikan satu cerpen. Ada banyak sudut pandang yang bisa dibuat menjadi cerpen, dan siapa saja bisa membuatnya. Kamu bisa membuat cerpen dari cerita-cerita yang sederhana seperti kehidupan sekolah, kondisi keluarga, cerita tentang teman, jatuh cinta, dan sebagainya. Secara garis besar, cerpen biasanya ditulis dalam 4-15 halaman. Meski begitu, ada juga cerpen yang melebihi jumlah halaman tersebut. Yakob Sumarjo membagi 3 jenis cerpen berdasarkan jumlah halaman. Terdapat ciri-ciri cerpen yang membedakannya dengan jenis karya fiksi lain adalah: yang pertama, fokus pada suatu konflik atau masalah. Cerpen hanya menceritakan satu fokus permasalahan atau ide, tidak begitu mendetil, hanya menggambarkan satu ide pusat secara garis besar. Makanya, seringkali cerpen ditulis kurang lebih dalam 10.000 saja. Yang kedua, fokus pada satu tokoh. Pusat cerpen tertuju pada tokoh utama pada suatu latar atau situasi cerita tertentu. Maka dari itu, tidak heran bahwa penggambaran tokoh dalam cerpen tidak begitu mendetil. Yang ketiga, bersifat fiktif. Sesuai dengan konsepnya, cerpen adalah bagian dari karya fiksi. Meski begitu, bukan berarti cerita yang dituliskan tidak benar adanya. Inspirasi menulis cerpen dapat diambil dari pengalaman penulis atau orang lain yang merupakan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, penggunaan bahasa sehari-hari. Penulisan cerpen biasanya menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari atau non-formal. Nah, berbeda dengan hikayat yang seringkali menggunakan metafora dan bahasa kuno. Yang kelima, ada kesan dan pesan. Cerpen biasanya meninggalkan pesan atau kesan tertentu untuk pembacanya. Penggambaran konflik di dalam cerpen umumnya mencakup awal konflik dengan sebab akibat hingga resolusi atau pemecahan masalah. Dari sinilah pembaca memahami pesan atau kesan yang dapat diambil dari suatu cerpen.
Berikut ini beberapa struktur cerpen, yaitu yang pertama, abstrak. Abstrak dalam cerpen adalah gambaran awal dari sebuah cerita. Struktur cerpen yang satu ini bersifat opsional, yang tidak selalu ada dalam cerpen. Abstrak inilah yang nantinya dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek. Yang kedua, orientasi. Hal-hal yang berkaitan dengan latar cerita seperti tempat, suasana, dan waktu, semua itu masuk ke dalam struktur cerpen orientasi atau perkenalan. Di bagian ini, pengarang mengatur adegan dan menginformasikan hubungan antar tokoh. Yang ketiga, komplikasi. Walau tidak memiliki tingkat kompleksitas serumit novel, cerpen juga mempunyai konfliknya sendiri. Struktur cerpen komplikasi ini mencakup urutan kejadian atau permasalahan yang dimiliki hubungan sebab akibat. Di tahap ini juga, biasanya penceritaan karakter dari tokoh semakin kuat digambarkan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi di dalam cerpen merupakan bagian yang menceritakan klimaks permasalahan dalam cerita. Dalam struktur ini juga mulai disebutkan penyelesaian masalah yang terjadi. Yang kelima, resolusi. Resolusi mencakup bagian yang menerangkan pemecahan masalah. Di sini, pembaca akan diberikan penjabaran cerita mengenal solusi yang diambil oleh tokoh. Dan yang keenam adalah koda. Amanat, pesan, atau pembelajaran, semua hal tersebut termasuk ke dalam koda. Pembaca akan diajak untuk mengambil hikmah dari cerpen tersebut. Cerpen dibangun dari dua unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang ada di dalam karya sastra, meliputi tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur pembangun yang ada di luar karya sastra, seperti latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai kehidupan. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan utama yang disampaikan pengarang dalam cerpen. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerpen, sementara penokohan adalah penggambaran karakter tokoh dalam cerita. Yang ketiga, latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen. Yang keempat, alur dan plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, kalau plot itu merupakan peristiwa yang mengandung hubungan sebab akibat. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang melihat berbagai macam kejadian dalam cerpen. Sudut pandang dalam cerpen serta novel biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama
dan sudut pandang orang ketiga. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Misalnya, tentang pentingnya bekerja keras, tidak meremehkan orang lain, bersikap sopan, dan sebagainya. Yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemakaian bahasa yang digunakan pengarang untuk bercerita. Yang kedelapan adalah latar belakang pengarang. Setiap pengarang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga memberi dampak terhadap karya yang dihasilkan. Misalnya, cerpen Juru Masak karya Damhari Muhammad. Damhari merupakan penulis asal Sumatera Barat. Itu sebabnya cerpen Juru Masak berlatar di daerah tersebut. 9. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah tempat penulis berada, sehingga memengaruhi penulis dalam membuat karya. Biasanya berhubungan dengan nama tokoh dan adat istiadat yang berlaku. Yang ke-10, nilai kehidupan. Nilai kehidupan adalah nilai atau norma yang berlaku di masyarakat dan memengaruhi proses penciptaan sebuah cerpen. Ada nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai moral. Cerpen banyak menggunakan verba, konjungsi, kalimat tidak langsung, kalimat langsung, dan kata lampau. Cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, mengandung kalimat bermakna lampau, seperti. Yang kedua, menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis, seperti. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang mengandung tindakan seperti. Yang keempat, menggunakan kalimat tak langsung seperti. Serta kalimat langsung berupa percakapan antar tokoh dengan tanda kutip. Secara umum, ada 3 jenis cerpen yang bisa kita temui, berikut diantaranya. Jenis pertama adalah cerpen pendek. Cerpen ini cenderung lebih pendek dibandingkan dengan jenis cerita pendek lainnya. Biasanya jumlah kata dari cerpen pendek sekitar 500 hingga 700 kata saja. Yang kedua, cerpen sedang. Cerpen sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata. Kamu bisa menemui cerpen sedang pada buku-buku pelajaran sekolah. Yang terakhir, ada jenis cerpen panjang. Cerpen ini dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih. Bahkan ada yang dibuat mendekati 5.000 atau 10.000 kata. Biasanya jenis cerpen panjang disampaikan dengan penuturan yang lebih santai. Apa sih fungsi dibuatnya sebuah cerpen? Nah, berikut adalah fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif. Cerpen berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira,
dan menghibur kepada para pembacanya. Yang kedua, fungsi estetis. Selain untuk menghibur, cerpen juga berfungsi untuk memberikan keindahan bagi para pembacanya. Yang ketiga, fungsi moralitas. Cerpen juga dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembacanya melalui pesan yang dikandung di dalam cerita. Melalui cerpen, pembaca bisa mendapat pengetahuan tentang hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Yang keempat, fungsi didaktif. Cerpen juga bisa berfungsi untuk mengarahkan dan mendidik para pembaca melalui nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung dalam cerpen. Dan yang terakhir adalah fungsi religiusitas. Cerpen dapat mengandung nilai-nilai yang terdapat di ajaran agama, yang juga bisa dijadikan teladan bagi para pembacanya.